Puji Tuhan. Boleh saya mengajak pagi ini kita merenungkan. Saya boleh minta Erik tetap di tempat ya? Boleh ya Erik? Puji Tuhan. Saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan pagi ini Pak Jason mengangkat pujian dari Ayub 23 ayat yang 10. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya membacakan kepada saudara versi bahasa Inggrisnya ya. But he knowed. Know di sini dalam past tense. Artinya masa lalu. He know the way that I take. Artinya Ayub punya satu keyakinan bahwa Tuhan itu tahu jalan-jalan yang selama ini selalu dia ambil. So when he had tried me, jadi ketika Tuhan itu menguji, mengetes aku, mengassess aku, I shall come forth as gold. Maka aku akan, pasti hasilnya akan keluar emas. Ayub punya satu keyakinan melalui statement di Ayub 23 ayat 10. Jadi ini bukan tentang future, bukan tentang masa depan, tetapi Ayub itu bilang begini, Tuhan tuh loh tahu jalan yang aku tempuh selama ini. Jadi aku yakin kalau aku diuji, kalau aku dites, kalau aku dianalisa, kalau aku dinilai, aku pasti hasilnya akan bagus sekali, seperti emas. Saudara, beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Saya mengajak kita masih punya waktu, beberapa minggu, saudara ambil waktu, bila perlu untuk berpuasa. Bukan supaya doa saudara dikabulkan, permintaan saudara dikasih, tapi ambil waktu yang sangat penting ini sebelum menyelesaikan tahun 2022. Untuk apa? Untuk datang sama Tuhan. Untuk betul-betul meminta Tuhan memberikan feedback kepada kita. Kita perlu meminta feedback. Setiap akhir tahun, kalau di perusahaan-perusahaan seringkali mengadakan rapat tahunan, dan selalu di dalam rapat tahunan, salah satu agenda yang mereka bahas adalah feedback, masukan. Mereka akan menganalisa progres kemajuan yang mereka dapatkan sepanjang tahun. Dan mereka juga akan menganalisa kegagalan-kegagalan yang terjadi pada sepanjang tahun. Bahkan mereka juga akan menganalisa hal-hal apa yang perlu mereka perbaiki di tahun yang akan datang. Nah, saya tergerak sekali untuk menyampaikan itu pagi hari ini karena masih ada sisa beberapa minggu supaya saudara lebih fokus ke situ daripada saudara memfokuskan acara akhir tahun mau kemana, barbekyuan atau apa, piknik di mana, bahkan saudara sekalian persiapan dengan cungkok sinden, ya, Imlek. Saya berharap manfaatkan sungguh-sungguh untuk Anda mengambil waktu pribadi karena feedback dari Tuhan itu penting sekali. Ayub bisa ngomong seperti itu, Ayub punya keyakinan yang luar biasa bahwa hidupnya itu di hadapan Tuhan pasti bagus nilainya. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya bisa punya keyakinan seperti itu? Yakin bahwa hidup saudara dan saya bisa sebagus itu nilainya di hadapan Tuhan. Saya teringat dengan satu ayat, kita buka dalam Injil Matius. Saudara kita tetap pagi ini fokus di Ayub 23 ya. Matius pasal yang ke-7 kita lihat. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-22. Matius pasal 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak, berarti bukan sedikit,
banyak. Orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, ada banyak orang seperti golongan ini, bukan sedikit. Menurut ayat 22, banyak sekali kelompok ini merupakan kelompok yang terbesar. Yang apa? Yang mereka dengan PD-nya, dengan yakin, mereka itu merasa hidup mereka itu sudah sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dianalisa, mungkin mereka juga akan berkata seperti Ayub, aku akan timbul seperti emas. Tapi ternyata pada waktu mereka ketemu sama Tuhan, ayat 23 mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kalau Tuhan sampai berkata, aku akan berterus terang, berarti selama ini belum terus terang, saudara, ya kan? Berarti selama ini Tuhan belum bukakan buat mereka. Saya berharap jangan menunggu sampai kita ketemu Tuhan, baru kita tahu assessment, kita tahu penilaian dari Tuhan. Jangan sampai pada waktu kita kembali ke Tuhan, Tuhan baru berterus terang. Saya berdoa mulai dari hari ini, minta feedback dari Tuhan. Minta masukan dari Tuhan, minta analisa Tuhan untuk bisa disingkapkan kepada saudara dan saya. Tuhan berkata berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Gila kan? Nilainya bukan Tuhan bilang kamu jelek, cuman gitu aja. Enggak loh, aku enggak kenal. Jadi kita itu betul-betul enggak diakuin di hadapan Tuhan. Bayangkan kita bernubuat demi nama Yesus. Nah pasti orang-orang ini, orang-orang golongan terbesar ini adalah orang-orang yang pelayanan dong. Yang diurapi luar biasa, yang karismanya luar biasa, yang pengurapannya dahsyat banget. Dan mereka pasti dalam tanda kutip pelayanannya di atas rata-rata, saudara. Di atas rata-rata, bahkan di atas saudara dan saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saudara dan saya nggak pernah, istilahnya gini ya, kita tidak pernah mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, gitu kan? Jadi orang-orang ini, golongan ini adalah golongan yang lebih besar, yang lebih pelayanannya lebih wow daripada kita semuanya. Tapi Tuhan pada waktu itu bilang, aku tidak kenal. Lah selama ini yang dikenal Tuhan siapa? Gitu kan, serem. Kalau ternyata Tuhan bilang, kita pikir kita kenal sama Tuhan, Tuhan kenal sama kita. Dia tahu aku kok, kalau kamu nyebut namaku dia tahu aku, kan gitu. Ternyata tidak kenal. Dan yang ngerinya, Tuhan bilang, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, saudara. Saya berharap 3 minggu yang tersisa ke depan ini, betul-betul ambil waktu untuk, bila perlu doa puasa, untuk apa sih? Untuk minta sama Tuhan, berikan saya assessment Tuhan, kasih saya feedback Tuhan, bagaimana saya sepanjang 1 tahun ini. Saya berharap keyakinan yang diucapkan oleh Ayub itu bukan sekedar kita copy paste, saudara. Berapa banyak orang yang waktu mati di koran, di nisan, itu dituliskan pada ayat yang bunyinya begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertanyaan saya, betul-betul mengakhiri pertandingan dengan baik enggak? Walaupun dia selingkuh di hidupnya, matinya juga ayat itu yang dicomot, kan gitu toh. Kan nggak mungkin ayat yang dicomot aku telah berzina di hadapan Tuhan, kan nggak mungkin. Anda tidak akan temukan itu di nisan manapun, di artikel, di koran apapun. Ketika pemberitahuan seseorang mati, walaupun dia kasar hidupnya, dia suami yang jahat sama istri dan anak-anak, dia kalau ngomong buruk sekali, suka maki, pada akhirnya waktu matinya ditulis aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu kan cuma tulisan, percuma. Aslinya kualitasnya tidak seperti itu. Nah, Ayub bisa punya keyakinan, aku pasti nilaiku bagus. Tapi memang kita tahu bahwa nilai Ayub, dia bukan sekedar keyakinan, tapi benar-benar memang Ayub itu benar. Buktinya apa? Di Ayub pasal yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan sendiri memuji Ayub di hadapan iblis. Tuhan bilang, tidakkah kamu lihat dari semua anak manusia, hambaku Ayub ini yang paling benar. Tuhan memang menemukan Ayub benar, kan gitu kan. Nah, saya berharap bahwa menyelesaikan akhir tahun ini, kita akan meminta penilaian dari Tuhan. Saudara, setiap akhir tahun, saya memang lebih banyak menghabiskan waktu untuk spend time dengan Tuhan. Saya selalu tanya, saudara, percayalah bahwa penilaian Tuhan
dengan kita beda sama sekali. Menurut Matius pasal 7 tadi, kita pikir pelayanan yang kita lakukan sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata penilaian Tuhan beda. Lalu penilaian Tuhan seperti apa? Saudara, izinkan saya sharing sedikit. Tahun 2008, pada waktu akhir tahun, saya nyendiri dengan Tuhan, saya nyepi. Saya tanya, selama 2 bulanan itu saya banyak mulai tanya, Tuhan, apa yang Tuhan lihat dari Ruth selama ini? Waktu tahun 2008. Saudara, waktu tahun 2008 yang Tuhan perlihatkan adalah sebuah penglihatan, karena saya karunianya vision. Saya cuma melihat bahwa saya dikasih penglihatan berupa penampakan diri saya, separuh badan sedang mencangkul dengan keringat yang banyak sekali dan berpeluk gede-gede. Saya langsung melihat, wah ini figur pekerja keras. Aduh, berarti Tuhan berkenan, ini figur pekerja keras. Tuhan tahu hati saya. Langsung ada suara yang berkata begini, jangan GR dulu, gambarnya belum di zoom, kata Tuhan. Gambarnya belum di zoom. Setelah digedein, ternyata tampak gambar seluruhnya, saya sedang mencangkul dengan banyak keringat. Di atas tanah ribuan hektar, tapi yang saya cangkul baru 1 kali 1 meter. Jadi saya langsung tahu 1 kali 1 meter dibandingkan dengan ribuan hektar itu kecil sekali. Saya pikir sepanjang tahun 2008 prestasi saya sangat besar di hadapan Tuhan, karena tahun 2008 saya memulai sekolah, dan tahun 2008 itu undangan khotbah saya lagi banyak-banyaknya. Saya pikir bahwa semua itu akan menyenangkan Tuhan. Saya pikir saya betul-betul berprestasi. Singkat cerita, saya kaget bahwa hasilnya cuma 1 kali 1 meter. Penilaian Tuhan beda sekali dengan apa yang saya pikir. Saya pikir itu prestasi. Jadi sejak saat itu saya mulai mengerti bahwa apa yang saya pikir bahwa pelayanan itu nilainya bagus, ternyata buat Tuhan itu beda sekali cara Tuhan melihat. Dari situ saya akhirnya ngerti. Tahun 2010 ketika saya tanya sama Tuhan, jadi setiap tahun penilaian yang Tuhan kasih ke saya beda-beda, saudara. Tahun 2010 saya tiba-tiba dapat, menjelang akhir tahun dapat penglihatan di mana saya ada di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan papan tulis, dan Tuhan itu sedang menulis, menghitung. Jadi papan tulis seluruh ruangan itu dipakai untuk kayak kertas untuk hitung-hitungan. Semua papan tulis terisi penuh dengan hitungan, bahkan sampai kurang tempatnya. Lalu Tuhan pakai temboknya untuk menghitung. Saya mulai bertanya, Tuhan itu ngitung apa? Kok nilainya banyak sekali? Tuhan katakan begini, ini nilai kamu selama tahun ini. Pemahaman saya, nilai saya banyak banget, apa aja? Saya pikir pada tahun 2010 saya nggak melakukan banyak hal. Justru tahun 2010 saya melalui banyak proses. Saya mengalami fitnah tahun 2010. Saya mengalami teror tahun 2010. Saya mengalami banyak hinaan tahun 2010. Saya sempat dicak duit sama gereja tahun 2010. Saya sempat mengalami perlakuan tidak adil tahun 2010. Saya banyak menangis tahun 2010, saudara. Tapi ternyata nilai saya terbanyak waktu tahun 2010. Saya bingung kan? Ketika tahun 2008 saya banyak melakukan kegiatan pelayanan, nilai saya kecil. Tahun 2010 ketika saya justru banyak menangis, maka nilainya besar. Saya mulai bingung. Tuhan, kenapa kamu nilai begitu banyak? Apa yang saya lakukan sepanjang tahun ini? Saya tidak bikin apa-apa. Saya bilang begitu. Saya banyak menangis, saya cuman banyak mengalami proses. Tuhan bilang, Tuhan tunjukkan satu persatu nilainya. Ini nilai kamu karena kamu ketika dihina kamu diam. Ini nilai kamu ketika kamu diperlakukan tidak adil kamu ngalah. Ini nilai kamu ketika kamu dijak kamu ikhlas. Ini nilai kamu ketika kamu dilabrak orang, dimaki-maki orang, kamu cuman diam dan kamu cuman melepaskan pengampunan. Ini nilai kamu. Dari situ saya langsung tahu bahwa menjadi seperti Yesus, sebuah keindahan yang keluar dari dalam, itu yang dinilai Tuhan. Saudara, bukan prestasi pelayanan, bukan berapa banyak program yang Anda dan saya buat. Saya berharap
mengakhiri tahun 2022, Val juga akan introspeksi. Val juga akan introspeksi. Bukan karena banyaknya program yang kita bikin. Saya tahu tahun 2022 ini Val juga melewati banyak ujian. Saya yang di Perth aja juga kena. Dalam arti, saya kemarin bercanda sama teman saya. Gimana nih ya, saya ini padahal lokasi di Perth loh. Jadi ketika Val bergerak seperti ini, saya itu juga dibicarakan. Bahkan saya dapat WA dari seseorang. Bu Ruth, apakah Bu Ruth menerima lowongan kerja? Saya mau mendaftar sebagai full-timer di gerejanya Bu Ruth. Saya tuh bingung. Pak, full-timer di gereja saya tuh gimana maksudnya? Iya kan Bu Ruth bikin gereja. Bikin gereja di mana Pak? Di Kenjeran. Itu kan gerejanya Bu Ruth. Beberapa teman saya sudah pindah situ. Saya mau ngelamar juga jadi full-timer. Oh haleluya. Saya langsung ngomong sama Nita, Nita lu buka lowongan enggak? lu buka lowongan enggak? Saudara, saya sampai bilang begini, orangnya aja di Perth juga dirasain ini sampai di Surabaya bikin gereja. Saya cuma mau katakan gini, saya tahu tahun ini kita melewati banyak ujian, tahun ini kita melewati banyak proses juga dari 2 tahun yang lalu. Saya berharap, saya tahu banget ketika kita diuji, ketika kita mengalami hal yang gak enak, itulah kesempatan kita investasi banyak di surga. Amin. Saya justru melihat ketika saya tahun 2010 mengalami banyak penghinaan, mengalami banyak salah paham, mengalami banyak fitnahan. Itulah kesempatan saya menabung banyak di surga. Amin. Bagaimana cara kita menabung? Bukan dengan banyak program. Cara kita menabung adalah ketika kita difitnah, kita mengalah, kita bersabar, kita mengampuni. Ketika kita dijauhin, ketika kita dijelekkan, kita mengampuni, kita memberkati, kita walaupun hanya dengan air mata. Oh, itu tabungan yang sangat besar buat kita. Kesempatan untuk menabung. Jadi teman-teman, saya tahu banget banyak teman-teman yang tahun 2022 mengalami ujian seperti ini, termasuk Pak Jason ya. Nah, saudara, berterima kasihlah kepada teman-teman yang menghina saudara. Berterima kasihlah kepada teman-teman yang dalam tanda kutip menyakiti. Karena mereka adalah kesempatan untuk saudara buka deposito lebih banyak di surga. Amin. Loh iya kan? Ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang menghina saudara, dan ketika kemudian saudara, Tuhan, aku ngampuni walaupun dengan air mata nih ya. Tuhan, aku ngampuni. Wah, tabungan ini nilainya tambah lagi nih di surga. Bukan berarti terus saudara cari orang yang menghina saudara loh ya. Terus saudara cari gara-gara supaya dihina. Kalau itu mah bukan buka tabungan, saudara buka utang itu ya. Saudara melakukan pinjaman di surga. Jadi pagi ini ayo kita punya 3 minggu untuk betul-betul hadapi Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan, kasih tahu, berterus teranglah bagaimana nilai saya di mata Tuhan sepanjang tahun 2022. Saya berharap ini akan menjadi fokus kita menjelang akhir tahun. Supaya apa? Saya berharap ketika Tuhan melihat kita, Tuhan betul-betul berkata begini, tidakkah kamu lihat hambaku? Dia seorang yang sungguh mengasihi aku. Dia seorang yang sungguh benar di hadapanku. Yuk kita menghampiri Tuhan. Saya boleh mengajak nggak kita nyanyikan pujian yang diajarkan Jason tadi? Saudara, saya percaya itu lagu dari Ayub 23. Saya berharap ini bukan sekedar klise, kata-kata yang kita ucapkan sok-sokan seperti orang-orang yang menuliskan di nisan-nisan, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, saya berdoa kata-kata ini betul-betul ada isinya beneran. Betul-betul beneran. Bukan sekedar slogan untuk pemanis. Tapi ketika kita berkata, Tuhan tahu jalan hidup saya, Tuhan tahu bagaimana jalan saya selama ini.
Saya betul-betul berharap itu akan menjadi fakta yang sebenarnya penilaian Tuhan tentang kita. Percayalah, bukan program yang dinilai Tuhan. Bukan banyaknya pengurapan pelayanan yang dinilai Tuhan. Saudara mau merebahkan banyak orang, saudara mau membuat banyak mujizat. Yang saya khawatirkan Tuhan baru berterus terang di kemudian hari. Jangan tunggu Tuhan berterus terang pada waktu kita mati karena sudah tidak ada waktu untuk kembali. Tapi minta Tuhan berterus terang hari ini. Minta Tuhan datang dengan kerendahan hati. Minta Tuhan berterus terang. What do you think about me? What do you think, Lord? Apa yang kau pikir? Apa yang kau lihat Tuhan tentang hamba-Mu? Amin, saudara. Boleh saya minta teman-teman nyanyikan pujian itu, angkat pujian yang tadi diajarkan sama Pak Jason. Boleh angkat pujian itu sekali lagi. Seandainya ia menguji aku, kalau Tuhan ngetes aku, Tuhan mengakses aku, Dia akan tahu aku nilainya seperti emas. Tuhan, Amin. siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan Allah di hidupku. Tuhan tahu Saya berdoa menjadi keyakinan jalan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, Saya berharap Tuhan menilai kita bila Ia bukan penilaian yang kita pikir kita benar. ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Dan musik mengalun dengan lembut, saudara. Mari kita introspeksi. Mari sebelum tahun ini selesai. Kemarin saya mendengar sebuah uploadan di Instagram. Bunyinya seperti ini. Tahun ke depan akan tetap sama seperti tahun ini. Kalau kita tidak berubah. Saya berharap tahun ini, apapun kegagalan, apapun kesalahan kita, mungkin tahun ini kita udah lebih banyak marah, mungkin tahun ini kita banyak sakit hati. Mari kita introspeksi. Datang dengan kerendahan hati ke Tuhan supaya kita boleh dinilai oleh Tuhan. Dan penilaian apapun kita mau belajar untuk terbuka. Kalau Tuhan berkata, nak, tahun ini kamu tidak bikin apa-apa. Sebab engkau melakukan tidak seperti yang aku kendaki. Mari kita dengan kerendahan hati, Tuhan, saya mau belajar berjalan lebih berkenan kepadamu. Biarlah lagu ini juga akan menjadi doa kita sebelum tahun ini selesai. Kalau engkau menguji aku, engkau menilai aku akan timbul seperti emas. Buka hatimu, minta Tuhan untuk berbicara dengan cara yang bisa kita mengerti. Entah itu mimpi, entah itu penglihatan. Minta Tuhan tunjukkan bagaimana Tuhan memandang kita sepanjang tahun ini. Katakan sekali lagi, Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku.
setiap langkah. Thank you, Jesus. Kakiku melangkah, Amin. bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti Katakan, emas. Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Mungkin tahun ini banyak air mata kau lewati. Tapi percayalah, pada waktu tahun 2010 saya melewati dengan air mata sepanjang tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa ternyata respon yang saya lakukan itu justru dinilai Tuhan yang terpenting. Saya melihat beberapa orang di VAL pagi ini. Ada sesuatu yang Tuhan taruh. Saya melihat Jason. Tuhan pasang baju dari karung goni kepadamu. Tahu nggak bahwa baju dari karung goni itu ternyata adalah baju yang paling jelek. Bukan jubah ungu seperti raja, tapi baju dari karung goni. Ini adalah baju pembentukan. Ini adalah baju proses. Ini adalah baju banyak duka. Inilah ada baju banyak air mata. Tapi ini juga adalah baju kerendahan hati. Dan Tuhan kenakan itu. Saya lihat sebuah vision. Ini yang Tuhan perlihatkan. Baju karung goni. Ada banyak air mata di situ. Ada banyak luka. Tapi Tuhan katakan, juga ada kerendahan hati di sana. Dan saya melihat di dekat kamu berdiri itu, dalam penglihatan itu, saya melihat baju bagus sekali. Bagus. Sudah disiapkan di samping. Dan saya percaya tahun ini kau sedang membuat banyak tabungan, Jason. Buat Tuhan untuk menggantikan dengan baju yang bagus itu gampang sekali. Dan di akhir tahun ini, banyak hal yang kamu inginkan di mana kamu akhirnya berkata begini, Tuhan, kalau memang tidak boleh, aku akan nurut. Kalau memang engkau punya rencana yang lain, walaupun itu tidak aku inginkan, aku akan nurut. Saya melihat itu. Saya melihat satu penglihatan kau berlutut di hadapan Tuhan dan kau bilang, dengan air mata dan kau bilang gini, aku tidak suka ini. Tapi kalau engkau yang mau, aku berkata iya Tuhan. Saya berharap penglihatan ini akan sungguh-sungguh menjadi bagian hidupmu. Dan tidak jauh dari tempatmu. Ada baju yang baru, yang bagus sekali. Yang sudah siap-siap Tuhan prepare untuk engkau. Terima kasih Tuhan. Aku melihat beberapa teman Pak. Aku melihat Pak Johan. Thank you, Jesus. Aku melihat bejana, Pak Johan. Bejana tanah liat. Bejana tanah liat. Saya melihat 2 tahun ke depan ini, Tuhan akan isi bejana tanah liat ini dengan emas. Dengan permata.
bencana tanah liat. Itu saya lihat Pak Johan. Kau bersama dengan keluarga, banyak pembentukan seperti bencana tanah liat. Tapi saya juga melihat waktu di mana Tuhan akan mengangkat engkau. Bahkan kejayaan yang akan kau hadapi ke depan jauh lebih baik daripada kejayaan di masa lalu. Seperti yang dialami oleh Ayub. Seperti yang dialami oleh Ayub. Nita, Tuhan juga kenakan baju karung Goni sama kamu. Tahun ini banyak tempahan. Kadang kamu salah, kadang kamu jatuh juga, kadang kamu punya respon yang beda yang Tuhan tidak suka. Tapi pada akhirnya, aku melihat kamu berlutut seperti perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Aku melihat kamu berlutut, kemudian kamu nangis, dan kamu menyeka kaki Tuhan dengan rambutmu. Tanda bahwa pada akhirnya kamu berkata, Tuhan, bahkan harga diriku pun aku taruh untuk Engkau. Walaupun itu tidak gampang. Walaupun itu sulit. Walaupun itu bukan kamu sebetulnya. Walaupun itu menyakitkan. Walaupun itu sudah menyita banyak energi dan kamu berkata, seringkali kamu menangis sama Tuhan, aku capek. Capek dengan terpaan, capek dengan teror, capek dengan hinaan, capek dengan kesalahpahaman. Kamu berkata, Tuhan, aku ini loh sudah ngelakuin banyak. Sama keluhan yang seperti diucapkan oleh Ayub. Tapi pada akhirnya, penglihatan yang aku lihat, kamu menyeka kaki Tuhan dengan air matamu dan membersihkannya dengan rambutmu. Kerendahan hatimu kamu pertaruhkan buat Tuhan. Jadi kuat kita. Bukankah pada akhirnya Yesus berkata kepada perempuan ini, leave her alone. Leave her alone. Jangan sentuh dan ganggu dia. Itu jawaban Tuhan. Thank you, Jesus. Mari sama-sama katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul Sekali lagi sama-sama kita katakan dengan iman. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, kan timbul seperti emas. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Saya berdoa pada akhirnya kita akan berkata, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku seperti yang Kau mau. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Terima kasih untuk bukti cinta yang sempurna yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih yang tanpa batas. Banyak yang tidak bisa kami kerjakan untuk membalas kasih-Mu.
Tapi biar pagi ini kami datang dengan kerendahan hati dan berkata, ini aku hamba-Mu. Jadilah kepadaku seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Kami percaya, kami menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus. Kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Inilah darah perjanjian baru yang Kau tumpahkan bagi kami semua. Kami terima dengan ucapan syukur sebab oleh darah-Mu kami damaikan kembali. Kami banyak dosa dan kelemahan, tetapi darah-Mu menutup semua kelemahan kami. Memberikan kami anugerah untuk bisa masuk menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami terima darah-Mu dengan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Terima kasih Bapa. Hamba telah selesai, hamba kembalikan segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Amin.